Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Aan Muzar. Kali ini di edisi wawancara ala podcast kan Aan Muzar ya. Kami menghadirkan, Cak Kian ya. Saya menghadirkan Wima Yasser Rustam. Mungkin bagi pemirsa televisi Sumatera Selatan nggak asing lagi ya dengan beliau ini menghiasi layar kaca TVRI Sumatera Selatan ya. Rasanya saya pernah mendengar anekdot, kayaknya TVRI itu Wima TV karena hampir seluruh program acara itu dihiasi oleh mukanya Mbak Wima. Benar? Enggak, berarti memang Mbak Wima itu luar biasa ya. Bisa hampir semua program itu dihiasi oleh mukanya Mbak Wima gitu. Mungkin komentarnya? Sudah bosan atau belum pemirsa? Kita nggak bosan dong sebagai pemirsa. Apa kabar Mbak Wima? Alhamdulillah baik kan, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah kita sehat juga. Jadi apa kegiatan kita hari ini? Seperti biasa setelah podcast ini ada siaran jam 5. Oh, jadi saya itu maling waktu lagi ya. Ya, jadi mencegat lagi Mbak Wima seperti kayak Desia kemarin ya. Nah, ngomong-ngomong masalah dunia penyiaran ya, dunia broadcasting lah. Bagi Wima ini sebenarnya itu saya dengar-dengar itu dari sejak SMA ya. Benar, bisa diceritain? Awal mula bisa jadi penyiar TVRI. Kalau awal mula itu sih sebenarnya hobinya itu minat ya atau passion, bakat itu sebenarnya dari zaman kita masih SD begitu TK itu tuh kalau waktu itu lihat MTV ya zaman dulu banget umur berapa kan, kalau MTV itu aduh keren banget ya kalau presenternya itu sedang on cam begitu, kemudian kalau misalnya ada kakak masak begitu di dapur, saya tuh berusaha untuk menjadi presenternya begitu. Jadi apalagi nih bumbunya, jadi seolah-olah menjadi presenter. Oh, kayak ini ya, pembawa acara masak-masak. Ibu apa namanya di TVRI dulu ya kali ya. Nah setelah itu lama-kelamaan kan seiring berjalan waktu SMA, ketua OSIS, terus juga melihat bahwa ternyata di luar situ tuh punya peluang yang besar sekali untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan, mimpi-mimpi waktu masih kecil. Salah satunya jadi presenter di TV, presenter TV. Pertamanya sih awal mulanya pengennya jadi penyiar radio dulu, karena kalau radio itu nggak sesulit TV lah. Tapi pada kenyataannya waktu itu ada tes di sini dan masuk. Informasinya tahu dari mana? Ada tes penyiar itu? Sebelumnya justru bukan tes di sini dulu. Pertama itu ada tes dari sekian ratus ribu, hampir 1.000 waktu itu. Kemudian ternyata saya tuh masuk 20 besar. Nah itu sebelumnya belum ada basic sama sekali kan. Oh ternyata kayaknya tuh aku tuh punya bakat loh di bidang ini. Jadi pada saat lihat iseng-iseng di TVRI, ternyata ada lomba begitu di TVRI penyiar. Oh gimana ya, aku mau coba, siapa tahu masuk berdasarkan yang tadi 20 besar. Oh pada awalnya lomba ya? Lomba. Bukan khusus audisi penyiar bukan? Bukan. Kalau boleh tahu tuh tahun berapa itu kira-kira? Itu 2006. Oh 2006, itu Wima masih kelas berapa? 2006 itu tamat SMA, tapi udah semester 3, semester 4 begitulah. Oh gitu? Iya semester 4, jadi pada saat itu ikut lomba, kemudian pada saat lomba masuk juga 10 besar. Bener. Dan walaupun nggak masuk 3 besar, tapi ya happy ya, namanya juga baru pengalaman kedua kan. Iya. Dan ternyata beberapa saat kemudian ditelepon, disuruh tes on cam, karena kan memang sudah dilihat pada saat penjurian begitu. Dari 10 besar itu on cam lagi, dari situ dipilih akhirnya 3 orang yang masuk bergabung di TVRI. Termasuklah Wima. Iya. Masih ingat mungkin ada lagi nonton selain Wima 3 orang itu siapa saja Wima? Saya itu ada Reska Herlambang. Oh Reska Herlambang udah di Jakarta ya? Betul, itu Pak dosen juga juga ya? Betul. Oke. Reska Herlambang yang juga masih di TVRI Jakarta. Oke, TVRI Jakarta. Kemudian juga ada Hasbullah Bakri Pane yang sekarang itu lebih fokus sebagai ASN dan juga fokus di bisnismen begitu. Iya. Jadi masih ingat ya ternyata Wima ya. Mungkin Reska lagi menonton. Halo Reska. mungkin kapan-kapan Reska juga saya podcast kali ya. Oke. Nah setelah itu kan Wima masih anak sekolahan ya. Nah itu gimana sih bagi waktunya? Ingat nggak pertama sekali membawakan acara apa waktu di TV? Waktu itu OPCL, jadi opening closing gitu. Kita waktu itu siarannya kalau nggak salah jam 3:30 sampai jam 7 malam. Jadi
setengah 4 itu hanya 30 detik ya kalau begitu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini, acaranya ini dan inilah acaranya. Begitu. Tapi sudah senangnya luar biasa iya, ya. Betul. Belum kalau sekarang kan sudah mau acara minimal 30 menit Betul. sampai durasi 1 jam ya. Itu mungkin cuma nggak nyampe 1 menit udah senang luar biasa ya. Iya, tapi walaupun cuma 30 detik kita on screen, tapi kita nunggunya berjam-jam juga kan, tunggu closing, tutup siaran dulu baru kita closing. Oke, kalau boleh tahu tuh sudah ada honornya belum? Sudah ada, dan ternyata waktu itu aku tuh bingung juga. Oh, ternyata dibayar Oh, ya. dibayar. Iya, betul. Walaupun nggak nyampe 1 menit itu iya, ya. betul. Kalau boleh tahu berapa sih kisaran aja gitu? Itu honornya kalau waktu itu sekali siaran kalau nggak salah 70.000. Oh, itu berarti zaman tahun berapa? 2006 2016. kalau beli bakso tuh 2006 berapa? ya, Iya, 2006 beli bakso tuh berapa mangkok itu? Udah banyak ya. Beda kayak sekarang kali kan? Waktu itu bakso di sebelah, bakso Mas Topo tuh yang Oh, iya, legend iya. itu, Sekarang masih ada ya? harganya 4.000. 4.000. Wah, kaliin aja ya. Iya. Itu berarti bisa nraktir satu kru di TVRI dong dengan sekali siaran itu ya. Nah, oke, berlanjut kemudian yang pertama sekali yang durasinya agak panjang lah, minimal 30 menit, itu bawain apa? Itu kemudian dipercaya lagi membawa acara musik, tapi cuma sekali musik daerah begitu. Dan yang kedua akhirnya dipercaya untuk membawa acara besar, kuis Bang Sumsel Bubble. Mulai Brilliant. ke berita sama kayak talk show itu mulai berapa lama setelah pertama sekali siaran? Kalau talk show itu 1 tahun setelah diterima. Oh, lumayan lama ya jenjangnya. Iya, lumayan lama, tapi menurut saya sih waktu itu lumayan cepat karena kita trainingnya sebelum on screen itu 3 bulan dulu. Oke. Jadi belajar itu melopen begitu Melopen, istilahnya ya. itu 3 bulan, kemudian sebelumnya di training dulu, zaman dulu itu trainingnya tuh mentornya tuh luar biasa, Profesor Ismail Jadili, Yeah. almarhum itu. Itu yang mentraining kami pada saat itu. Oke, jadi kalau dari hitung dari 2006 sampai sekarang, jadi kurang lebih udah berapa lama kita sebagai penyiar, Wima? Itu waktu saya ikut itu adalah dalam rangka ulang tahun TVRI Agustus 2006. Iya. Baru ulang tahun kan kita, Baru ulang jadi tahun. persis 14 tahun. Persis, jadi pemirsa YouTube Aan Muzar, jadi Wima ini sudah 14 tahun ya sebagai penyiar TVRI Sumatera Selatan dan masih eksis dan masih sering muncul ya. Iya. Saat ini mungkin bisa diceritakan Wima, apa aja program yang masih ada di TVRI Sumatera yang Wima bawakan? Program sekarang yang masih talk show tentunya, salah satunya juga ada Suara Sriwijaya, Iya, dialog interaktif, kemudian juga dialog ringan begitu, bukan basa-basi yang lebih dekat ke profil begitu. Dan bukan basa-basi ini salah satu impian saya juga dulu, pengen punya acara yang bisa lebih dekat ke personalnya, bukan tentang tema yang kita angkat. Ternyata alhamdulillah dapat juga, bukan basa-basi ternyata. Oke, kan ini maksud saya lumayan lama bisa tetap eksis, masih bersiaran. Mungkin pesannya nih, karena kita nggak punya waktu cukup banyak ya, karena Wimanya akan siaran. Kira-kira Wima pesannya nih buat anak muda milenial, generasi milenial yang ingin mungkin punya cita-cita mungkin serupa sama Wima, ingin muncul di televisi, radio dan sejenisnya, intinya di broadcasting. Mungkin apa yang harus mereka lakukan dari sekarang agar bisa masuk ke dunia itu? Silakan Wima. Yang pertama yang pasti kita harus punya niat, kita harus sadari passion kita apa, kelebihan kita apa. Kalau misalnya kita merasa broadcasting ini adalah jalan kita punya passion di situ, kita harus berani untuk mencoba semua peluang yang ada di depan. Kemudian kalau misalnya kita sudah punya jalan untuk bisa menjadi seorang entertain begitu, misalkan menjadi seorang penyiar atau juga presenter baik ke televisi maupun juga radio, buat branding. Jadi kita sudah harus punya branding sendiri. Kita tuh mau menampilkan tampilan yang seperti apa kepada pemirsa, mau seriuskah, mau elegankah, berarti ada ciri khas lah kira-kira. Betul, ya? branding jadi pembeda kita antara kita dengan orang lain begitu. Oke, terima kasih banyak Wima Yasir Rustam. Demikian wawancara singkat saya bersama Wima Yasir Rustam, dan sampai jumpa pada episode podcast selanjutnya. Wassalam.